Wow, puji Tuhan, kita semua akan diberkati dengan khairan luar biasa aja melalui ibadah GBI Victorious Family Ministry. Dimanapun Anda berada, Tuhan akan melawat dengan khairan luar biasa ajaib. Beri hati yang terbaik, naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Bapa di surga. Dan biarlah hadirat urapan kuasa Tuhan menyertai. Dan firman Tuhan yang ditaburkan akan memberkati kekasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Berjanji dan sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Hai, saya Jackie Selesai. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara hari ini dengan siaran di mana saya ingin membagikan kabar baik. Hari ini saya ingin share tentang kehidupan yang baru, new life. Banyak kali kita berpikir bahwa kehidupan yang baru, kelahiran baru adalah sesuatu yang mistis, dan kemudian tiba-tiba dari kehidupan yang lama, kehidupan yang hancur, kita mengalami Tuhan dan terjadi perubahan yang drastis dan sangat tiba-tiba. Saudara, jangan pernah bermimpi bahwa kehidupan lahir baru itu hanya seperti kita membalikkan telapak tangan, saudara. Seperti kita makan cabai, habis makan langsung pedas. Enggak. Kehidupan yang baru adalah awal dari suatu perjalanan, journey yang panjang untuk kita ada dalam step demi step perubahan hidup yang dikatakan dari berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dan new life, kehidupan yang baru, hidup baru atau kelahiran baru itu adalah titik awal di mana kita pertama kali berjalan bersama dengan Yesus. Sehingga ada banyak orang berpikir bahwa saya lahir baru cukup saya dibaptis, ya kita dimasukkan ke dalam air, ya baptism, baptizo, yaitu artinya keluar dari air, yang sesuai firman Tuhan dikatakan bahwa kemudian ada suara waktu Yesus dia mendatangi Yohanes dan kemudian Yohanes bilang, oh enggak, saya yang perlu dibaptis. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Dia katakan, biarlah itu aku lakukan supaya kita menggenapi kehendak Allah. Dan kemudian Yesus memberi dirinya dibaptis, dan ketika dia keluar dari air, baptism, baptizo, dan kemudian ada suara dari yang berkata bahwa inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Ketika kita mengalami Tuhan pertama kali, the first time kita menerima Kristus, dan kemudian kita mengaku setiap kesalahan dosa kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, di situ kita mengalami kelahiran baru. Kenapa kita perlu meminta ampun setiap dosa kita? Karena firman Allah berkata bahwa kita itu dikatakan pada dasarnya kita semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah.
dan sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Kristus datang buat kita supaya kita mengalami keselamatan, pemulihan, dan dikembalikan derajatnya kepada anak kesayangan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, saudara, firman Allah berkata sejak itu kita mengalami kelahiran baru. Dan banyak orang berhenti sampai di mengalami kelahiran baru dan mereka merasa nyaman hanya ke gereja, dengar firman, berdoa, hanya rutinitas saja. Tapi mereka berhenti untuk bertumbuh. Mereka berhenti untuk mengalami step demi step yang akan menjadi permanen perubahan hidup. Yaitu setiap hari kita berubah. Firman Allah berkata bahwa berubahlah engkau dalam pembaharuan budimu. Dikatakan untuk menjadi baik, berkenan, dan sempurna. Dan itu tidak instan dan itu tidak bekerja satu malam. Pertama, kita mengalami Tuhan, itu awalnya. Tetapi kemudian kita perlu lagi step up, berjalan lebih lagi untuk mengalami Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di situ, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi setiap kita, siapapun kita hari ini, Anda dan saya telah ditebus oleh kematian Kristus di atas bukit Kalvari. Dan dikatakan dari apa? Dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita setiap hari bisa bikin salah, setiap hari kita ada kelemahan. Tapi kita harus percaya bahwa ketika kita ingin berubah setiap hari, ketika kita ingin diubahkan setiap hari, setiap kelemahan, setiap hidup sia-sia kita akan diubahkan karena Kristus sudah mati buat kita. Dan kita meresponi dengan kehidupan yang diubahkan dan mau diubahkan setiap hari. Dikatakan bahkan yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, kita ditebus itu bukan dengan barang yang fana, yang tidak ada harganya. Tapi dikatakan bukan pula dengan perak, emas, melainkan dengan darah yang mahal. The blood of Jesus, yaitu darah Kristus yang sama dikatakan seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. Dikatakan bahwa kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang biasa, tapi dari benih yang kekal, yang luar biasa. Dan kemudian benih itu tidak bisa mati, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Pertama kali engkau mengalami Kristus, itu merupakan harta yang luar biasa, yang tidak bisa diambil, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan benih itu akan menghasilkan kehidupan yang terus-menerus diperbaharui, saudara. Dan kemudian apa yang firman Tuhan berkata? Sehingga orang berpikir bahwa yang pertama, jangan berhenti hanya sampai kepada lahir baru. Jangan hanya berhenti ketika engkau hari ini, oh ya saya udah ke gereja, oh saya udah mengalami Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, bahkan oh sudah dibaptis dengan baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan mungkin sudah melakukan banyak aktivitas yang lain. Jangan berhenti sampai di sana, jangan berhenti sampai di kenyamanan seperti itu. Jangan berhenti dengan semua predikat orang Kristen, atau bahkan kita sudah melayani Tuhan. Tapi mari melangkah lagi untuk kita semakin diubahkan, semakin bertumbuh, semakin dewasa, mature, menjadi orang yang bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, saudara. Dalam hidup kita, Paulus berkata seperti ini, bahwa dalam diriku itu ada perjuangan antara ingin melakukan kehendak Tuhan dan mengikuti keinginan daging atau kehendak dosa. Dan Paulus juga sama seperti Anda dan saya. Dia tidak terbuat dari mungkin yang lain, tetap sama, kita tinggal di dalam daging. Dan dosa maupun pencobaan, kedagingan ini, kemanusiaannya kita pun sama dialami juga oleh Paulus. Tapi dia berkata, tapi oleh Roh Allah dia tidak hidup di bawah perbudakan, sehingga kehidupan dosa yang berusaha menekan dia, yang berusaha untuk membuat dia mengikuti jalan keinginan dari kuasa-kuasa penghukum dunia ini, artinya kuasa penghukuman dari dosa. Tapi dia memilih untuk setiap hari hidup menurut Roh, ya saudara. Sebab itu bagaimana caranya? Mari berjalan, bergaul dengan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Dikatakan di dalam kelemahan kita, dia akan menguatkan kita, saudara. Dan firman Allah berkata, sebab itu jangan menjadi puas dengan kehidupan lahir baru, tapi melangkah lagi untuk kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Apa yang orang Kristen dewasa? Kita perlu makanan rohani. Ada banyak orang bertahun-tahun dia ke gereja, bertahun-tahun dia menjadi Kristen, tapi mudah tersinggung, mudah api mudah menyala, saudara. Mudah ketika dia dijelekkan orang dan kemudian dia ingin berbalik melawan, ataupun mungkin mulai emosi yang tidak terkendali, saudara. Tapi padahal Kristen, padahal lama mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, saudara. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya titik-titik yang kita tahu di mana kita terus berjuang.
Setiap kita punya hal-hal yang setiap hari kita gumuli. Sebab itu Daud pun berkata seperti ini, setiap hari aku berjuang atas dosaku dan pelanggaranku. Tapi Daud berkata, tapi jangan ambil rohmu. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia tahu bahwa bukan dengan kekuatan dia bisa hidup dan menyenangkan hati Tuhan, tapi dengan kekuatan roh Allah yang ada dalam dirinya, sehingga dia mampu menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Firman Allah berkata, Roh Kudus dikirim untuk menjadi penghibur, penolong, comforter, yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi jangan berpikir Roh Kudus hanya sampai di baptisan Roh Kudus, saudara berbahasa roh, saudara melihat mujizat. Enggak, jangan sampai di situ, saudara. Tapi di mana dia akan menolong kita, menuntun kita untuk hidup dalam setiap kebenaran. Dan saya percaya bahwa setiap hari kita bisa berbuat dosa. Kita berpikir, kita timbul dalam hati pikiran yang lain, atau dalam hati ada dikecewakan orang dan bla bla bla. Saudara, banyak hal yang akan berusaha untuk melemahkan kita, membuat kita terhisap dengan kehidupan yang menuntun kita kepada jalan yang salah, kehidupan dosa. Tapi kabar baik, pilihan itu selalu menentukan hari esok. Sebab itu jika hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, Anda dan saya sama, kita punya keterbatasan. Everyone has a limit. Saya punya keterbatasan, saya punya kelemahan. Tapi setiap hari oleh anugerah Tuhan, saya selalu meminta, Tuhan tolong saya, supaya saya hidup tidak kalah atas dosa. Saya boleh hidup lebih hari bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi kuat. Saya mampu untuk melepaskan pengampunan. Saya mampu untuk melihat hal dari yang negatif, bisa melihat hal yang pandangan seperti yang Tuhan mau, saudara. Sehingga kita akan bukan hanya menjadi orang Kristen dari kelahiran baru, tetapi kita akan melangkah menjadi bukan anak-anak saja, tapi dewasa di dalam Kristus, saudara. Ada banyak orang yang hanya ingin makanan yang lembek, saudara, karena dikatakan hanya bayi saja, Paulus katakan, yang bisa memakan makanan yang lembut, yang lembek. Tapi orang dewasa, dia bisa mencerna makanan yang keras. Sebab itu jika engkau ada di sini 15 tahun, engkau menjadi Kristen, mengasihi Tuhan, tapi engkau, ya seperti saya katakan tadi, tidak bisa ditegur, tidak bisa tersinggung, gampang-gampang menyala, api mudah ini, saudara, kayak bensin gitu, saudara, ya. Jadi buat saya, saudara, saya percaya kita perlu kita mulai merenungkan kembali, saudara. Kita ini sedang bertumbuh atau stuck, saudara. Ada perbedaan antara orang yang bertumbuh, artinya dia ada daya juang, ada fighting spirit, saudara. Dan itu ada harganya, saudara. Harganya apa? Ketika engkau dikecewakan, engkau harus mampu untuk meminta, Tuhan, saya mau mengampuni. Dan itu tidak mudah. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan dan banyak doa, banyak harapan itu berbalik arah dengan apa yang engkau harapkan, engkau harus mampu untuk melihat dan mempercayai bahwa semakin engkau dewasa, kalau anak-anak itu gampang cengeng dan mulai kecewa dan nangis, kalut, nggak jelas. Tapi orang yang bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, kemudian pemuda dan dewasa, saudara, mature, dia akan mulai bisa memahami bahwa, oh, mungkin ini ujian supaya aku lebih bergantung kepada Tuhan, supaya aku lebih menjadi dewasa, supaya aku juga mesti siap dengan semua kesulitan, dengan hal-hal yang keras, tantangan-tantangan yang besar. Karena semakin kita bisa memikul tanggung jawab yang besar, bisa menghadapi masalah yang besar, kemuliaan Tuhan juga semakin luar biasa. Alkitab mencatat, if you want to follow me, kata Yesus, take up your cross and follow me. Jadi untuk mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Sebab itu buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hari ini mungkin engkau sedang memikul salib, sedang banyak sekali tantangan, sedang banyak sekali mengalami di proses perubahan-perubahan yang sedang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi dewasa, supaya kita tidak menjadi anak-anak yang baru lahir baru, supaya kita mau bertumbuh dan iman kita terus diaplikasikan lewat firman yang kita renungkan setiap hari. Tidak ada firman yang kita terima setiap hari, tidak ada perubahan hidup, karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sebab itu, saudara, renungkan firman Tuhan, belajar mengambil spend time with God, ambil waktu untuk punya waktu khusus untuk terus meditasi dan mengenal Dia, dan mengenal Dia. Dikatakan benih yang ada dalam hidup kita ketika kita lahir baru, benih yang tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dicuri, tidak dapat mati, karena benihnya kekal, karena Anda dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Saya percaya kita semua adalah orang-orang tebusan Tuhan, di mana kemenangan atas salib Kristus, saudara. Sebab itu hari ini berhenti menjadi anak-anak, mari bertumbuh dewasa.
Karena Anda dan saya telah ditebus dengan benih yang hebat, benih yang luar biasa, benih yang tidak dapat binasa, dan benih itu kekal. Sehingga jika ada orang yang mengikut Tuhan hari ini dan beberapa tahun kemudian meninggalkan Tuhan, pertanyaannya, benih itu, saudara, benih yang kekal, saudara, tidak mungkin dibinasakan, tidak mungkin dicuri, tidak mungkin benih itu mati. Benih yang hidup yang telah diberikan dalam hidup kita, telah dilakukan oleh Yesus, oleh penebusan di atas Bukit Kalvari. Dan benih itu mahal harganya. Next sermon saya akan bagikan tentang kuasa darah Yesus. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya juga diberi talenta oleh Tuhan. Dan salah satu passion saya itu di dunia fashion. Jadi sambil saya melayani Tuhan, saya masih menggeluti talenta saya. Saya ingin juga saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih. Dan saya masih membuat gaun dan saya rindu dimanapun kita berada, apapun pekerjaan Anda, apapun aktivitas Anda, Yesus harus dikenal, kasih Bapa harus dikenal, dan kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sekali lagi, jangan lupa, maju terus, never giving up. Mari bertumbuh kuat, jangan menjadi anak-anak, jadilah dewasa, dan boleh keluar satu step lagi dari kehidupan lahir baru menjadi kehidupan orang Kristen yang terus bertumbuh ke arah kesempurnaan, karena Bapa kita adalah sempurna. Maju terus, never giving up. Saya Jackie Selesai, God bless you. Mari saya rindu saudara untuk berdoa mengakhiri sharing firman Tuhan saat ini, dan ada pujian nanti menutup acara ini. Bapak Ibu di tempat ini, ada di antara saudara yang mau berkata, saya perlu dikuatkan. Aduh, saya gampang menyerah. Saya banyak mengalami kekecewaan, banyak mengalami sakit hati, dikecewakan orang, ditusuk dari belakang. Saya pun banyak mengalami itu. Tapi mari tetap kuat, mari tetap maju. Karena keputusan kita hari ini menentukan hari esok. Ingat, Tuhan masih bekerja. Mari angkat tangan saudara dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran ini. Percaya bahwa kuasa Tuhan ada di setiap tempat dimanapun kita memanggil namanya. Hamba berdoa saat ini, jika ada di antara pemirsa, orang-orang yang mendengarkan siaran ini, yang saat ini sedang mengalami kekecewaan, mereka sudah mengikut Tuhan, tapi kekecewaan datang menghadang silih berganti, kepahitan, mereka dihianati, mereka mengalami ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasih, mereka mengalami pencobaan yang kadang mereka tidak mengerti bagaimana caranya mereka bisa menghadapi. Tapi dari tempat ini kami sepakat berdoa, strengthen them Lord, kuatkan mereka. Engkau bawa mereka untuk mereka boleh melihat bahwa ternyata mereka harus bertumbuh, mereka harus menjadi dewasa, sehingga mereka terbiasa dengan masalah, terbiasa dengan tantangan yang besar, terbiasa dengan kehidupan yang sulit, karena mereka telah ditebus oleh darah yang mahal. Benih itu tidak akan pernah binasa, benih itu mahal harganya, dan itu kekal, yaitu penebusan darah Yesus. Hamba berdoa kekuatan Allah mengalir, kesembuhan Allah turun, Engkau pulihkan hati mereka, Engkau beri kemampuan mereka untuk menjadi orang-orang Kristen yang bangkit, dan biar kuasa Tuhan mengalir, menolong setiap kami. Jika di antara kami ada yang sedang masalah dalam keuangan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kekuatan kuasa-Mu. Hamba berdoa, Kau tolong setiap kami, Kau buka jalan, Kau beri hikmat, dan biar perkenanan Allah turun buat setiap kami. Ada di antara kami mungkin yang merindukan keturunan. Lama mereka merindukan keturunan, tapi sampai hari ini mereka belum mendapatkan keturunan. Kami sepakat berdoa, hamba berdoa biar Tuhan memberkati setiap keluarga yang merindukan keturunan, dan kami percaya mujizat itu masih terjadi. Engkau berkata bahwa seperti anak yang meminta kepada Bapa, demikian Engkau sanggup menolong, menjawab setiap doa kami. Kerinduan setiap anak-anak-Mu, keluarga couples untuk memiliki keturunan dimanapun mereka berada, kami berdoa biar Engkau memberikan benih ilahi, keturunan ilahi, dan Engkau menjawab doa mereka. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur saat ini juga. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Jangan lupa maju terus buat Tuhan. God bless you non-stop. Saya Jackie Selesai. Bye-bye. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri,